Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Denis Subara SSI, MT, PhD. Yang terhormat Ibu Amalia Afifah, STP, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Satuan Proses Agroindustri. Kami dari kelompok 1 kelas RA, mata kuliah Satuan Proses Agroindustri, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera. Izin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul koagulasi pada susu yang menghasilkan chart untuk proses pembuatan keju. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Anita dengan NIM 122330004. Yang kedua ada Adila Bulan Fajarani dengan NIM 122330002. Yang ketiga ada Erna Kurniasari dengan NIM 122330006. Dan yang terakhir ada Melia Rahmawati dengan NIM 122330012. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai susu. Susu merupakan sumber makanan yang bergizi yang memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Nah, nilai gizi panjang ini mudah rusak karena memiliki kandungan air yang tinggi, yaitu mencapai 80%. Kadar air tinggi ini merupakan persyarat yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme dan dapat memfasilitasi susu ini dapat terkontaminasi oleh mikroba. Nah, untuk menghasilkan chart yang baik secara efisien, itu dilakukan melalui proses keagulan yang menggunakan kombinasi keagulan, yaitu dengan menggunakan asam sitrat dan bisa juga menggunakan ekstrak perasan jeruk nipis. Nah, fermentasi ini bertujuan untuk menurunkan pH sehingga mencapai pH yang optimum. Proses pengasaman menggunakan fermentasi membutuhkan waktu yang sangat lama dengan pengasaman zat asam langsung. Lalu, pada proses koagulasi ini menggunakan enzim yang namanya enzim renin. Dengan kata lain, penggunaan komisi asam dan enzim membutuhkan waktu yang lebih sangat singkat dalam proses koagulasinya. Nah, dalam proses pembuatan keju ini, bahan yang digunakan yang pertama adalah susu. Susu itu adalah sebagai bahan baku yang digunakan sebagai proses pembuatan keju. Nah, koagulan yang digunakan itu asam asetat, asam sitrat, dan jeruk nipis. Bahan tambahan lainnya itu yang digunakan adalah rennet, tablet merek QSO. Baik, di sini ada beberapa gambar contoh, yaitu bahan baku susu, chart, dan hasil olahan keju. Selanjutnya yaitu metodologi pembuatan curd. 2.2 Koagulasi susu. Susu cair disiapkan sebanyak 500 ml, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dipanaskan atau dipasteurisasikan pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit di atas hot plate. Setelah susu mencapai suhu 40 derajat Celcius, ditambahkan agen pengkoagulasiannya yaitu enzim rennet. Konsentrasi ekstrak jeruk nipis digunakan sebanyak 25-45%, sedangkan asam asetat dan asam sitrat adalah sebanyak 1-5%. Lalu, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil dan diinkubasikan suspensi pada suhu tertentu. Pengukuran pH dilakukan pada waktu tertentu, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan curd. Setelah curd disaring, dilakukan pemerasan untuk menghilangkan air. Curd yang diperas dilakukan analisis pengujian selama 60 menit dengan pengambilan sampel tiap 5 menit. 2.3 Yield curd. Yield ini adalah suatu basis kering yang merupakan padatan pada susu terhadap curd yang sudah kering. Curd yang sudah dihasilkan dari proses koagulasi kemudian diperas dan dikeringkan di dalam oven sampai berat konstan. Selanjutnya dilakukan penimbangan. Selanjutnya itu 2.4 Uji persen terpisah. Susu ditambahkan koagulan ekstrak jeruk nipis atau asam asetat dengan asam sitrat sesuai variabel dan enzim rennet. Lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Kemudian amati persen terpisahnya dengan cara mengamati perubahan tinggi curd tiap waktu selama 60 menit. Selanjutnya yaitu uji tekstur. Sampel curd dilakukan pengujian tekstur panelis memberikan penilaian berdasarkan tingkat skala curd pada tabel berikut. Tabel berikut merupakan referensi dari Wardani, Jos, Abdullah, Suherman, dan Cahyono 2018. Pada tabel berikut, tabel skala penilaian tekstur curd, skala 1, teksturnya yaitu lunak, mudah pecah. Skala 2, lunak, liat. Skala 3, teksturnya keras, mudah pecah. Dan skala 4, teksturnya yaitu keras, liat. Lalu 3.1 ada karakteristik bahan baku yaitu susu yang sebelumnya dianalisis sebagai bahan baku pembuatan keju mulai dari parameternya, hasil analisis, dan standarnya. Yaitu pembahasan mengenai yield.
Keju dapat dibentuk dengan cara pengasaman, yaitu dengan menambahkan bahan bersifat asam, baik dalam bentuk pengasaman langsung ataupun menggunakan ekstrak alami yang bisa bertindak sebagai koagulan. Untuk memperoleh konsentrasi ekstraksi di masing-masing jeruk, berbanding lurus dengan hasil dadi yang diperoleh. Tipe keasaman penggunaan mempengaruhi hasil dadi diterima. Penambahan asam konsentrasi juga dimungkinkan untuk mendapatkan keasaman akhir atau pH. Berdasarkan pH akhir setelah penambahan asam sitrat lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan asam asetat. pH akhir setelah penambahan asam sitrat bervariasi antara 6,5 sampai 5 dan dengan menggunakan asam asetat 7 sampai 6. Hasil dadi yang diperoleh lebih tinggi pada penambahan asam sitrat karena kadar keasamannya mendekati titik isoelektrik dari kasein susu. Selanjutnya yaitu persen terpisah. Persentase tertentu adalah persentase antara jumlah dadi yang dihasilkan jumlah susu asli. Susu sebagai suatu sistem cair emulsi terdiri dari berbeda zat yang berbeda, seperti protein, lemak, dan air. Koagulasi adalah proses dekomposisi stabilitas sistem emulsi susu, menghasilkan dua produk, yaitu dadi dan whey. Tes terpisah dapat mengidentifikasi persentasenya, laju proses pembentukan dadi, dan bangun untuk meluangkan waktu optimal ketika dadi berhenti tumbuh secara signifikan. Berdasarkan gambar 2, biasanya menggunakan pegangan yang berbeda jenis jeruk tidak berbeda secara signifikan mencapai maksimal 60-63% dicatat. Tingkat pengembalian maksimum tertentu ekstrak lemon dicapai dalam koagulasi menggunakan ekstrak 45%. Ketika ekstrak jeruk nipis digunakan untuk mendapatkan tingkat pemisahan tertinggi masing-masing 40%. Konsentrasinya jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan ekstrak jeruk. Itu konsentrasi dengan percakapan sebelumnya mengklaim hanya ekstrak jeruk mengandung sekitar 45 gram per liter asam sitrat. Jadi kemampuan pembekuannya kurang efektif seperti asam. Meskipun semuanya menyediakan koagulan kecenderungan yang sama, pembuatan keju sedang berlangsung selama 5-40 menit pertama yang memulai stabilitas setelah 50 menit. Selanjutnya yaitu uji tekstur. Tekstur keju bervariasi dari lunak hingga lunak sampai produk akhir menjadi keras. Tekstur keju dibuat dengan koagulan asam cenderung lunak dan mudah pecah. Koagulan dalam ekstrak jeruk menghasilkan dadi tanah liat. Untuk tekstur dadi terkait mempengaruhi kelengkapan koagulasi dengan kemampuan pembekuan. Pembekuan keasaman berpengaruh proses pembentukan keju. Jika tingkatnya semakin tinggi keasamannya, semakin banyak pula yang dilepaskan air dalam keju dan meleleh molekul kasein yang membentuk dadi sehingga keasamannya meningkat semakin baik dadinya. Kualitas juga mempengaruhi struktur dadi. Kadar air pada keju meningkat. Jika kadar airnya tinggi, maka akan membentuk dadi itu menjadi lebih. Adapun kesimpulannya yaitu koagulan asam asetat dan asam sitrat menghasilkan yield card yang lebih tinggi dibandingkan yield card tertinggi yang dapat dihasilkan dengan koagulan jeruk nipis dan jeruk lemon. Menggunakan asam sebagai koagulan memberikan persentase tertentu lebih besar. Struktur dadi yang terbentuk dengan jeruk nipis dan dadi lemon lebih keras dari tekstur dadi koagulan asam asetat dan asam sitrat. Konsentrasi koagulan berkorelasi positif aktivitas enzim, di mana penambahan dan menginduksi aktivitas enzim yang lebih tinggi. Nah, ini ada beberapa referensi yang kami ambil dari jurnal mengenai koagulasi susu dan proses pembuatan keju. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.